Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan teknis penyusunan untuk tugas dari mata kuliah inovasi pangan lokal, di mana masing-masing kelompok pada masing-masing kelas telah diberikan eh, clue atau tema gitu ya, dengan inovasi pangan lokal pada masing-masing daerah, yaitu beberapa pulau yang ada di Indonesia. Oke, sebelum saya menyampaikan untuk teknis penyusunannya, jadi rencana besarnya adalah nanti di akhir atau di setelah pertemuan ke 15 sebelum UAS itu saya harap setiap kelas bisa mengumpulkan satu book chapter gitu ya. Jadi satu book chapter di mana eh, di dalamnya akan berisi chapter-chapter yang terdiri dari beberapa kelompok yang ada pada kelas tersebut. Contohnya, seandainya di kelas A itu ada 8 kelompok ya, seandainya seperti itu. Jadi nanti silahkan kalian desain untuk cover book chapter kalian yang menggambarkan isi dari uh, book chapter yang kalian buat tadi itu, yang pasti terkait tentang inovasi pangan lokal Nusantara dan berbasis talas beneng. Nah, nanti di dalamnya kalian rekap, kalian gabungkan dari kelompok 1, 2, 3 hingga kelompok 8 dijadikan dalam satu file atau satu buku. Jadi kalian punya satu output ya, atau satu hasil karya dari satu kelas itu yang berisi inovasi pangan lokal Nusantara dengan berbasis talas beneng pada berbagai daerah di Indonesia seperti itu. Jadi setelah cover nanti baru di dalamnya berisi kumpulan dari beberapa chapter yang sudah kalian tulis pada kelompok kalian masing-masing seperti itu. Sama halnya juga dengan kelas B dan kelas C. Jadi kelas B dan kelas C juga seperti itu. Silahkan kalian buat desain cover yang menarik, yang kreatif, yang memang menggambarkan tema dari apa yang kalian tuliskan dalam book chapter tersebut. Jadi harapannya dari kuliah ini kalian juga bisa menghasilkan suatu tulisan dalam bentuk book chapter yang eh, dibuat dalam satu kelas seperti itu. Jadi kurang lebih gambaran umumnya seperti itu. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menyampaikan teknis penulisannya seperti apa. Dan di minggu lalu kalian sudah menuliskan atau menentukan produk apa saja yang akan kalian gunakan pada book chapter ini. Sudah ditentukan pada masing-masing kelompok dan pada masing-masing kelas itu 3 produk. Produk A, B, C atau produk 1, 2, dan 3 pada masing-masing pulau di masing-masing kelas. Dan catatannya adalah untuk khusus Pulau Jawa wajib berbeda antara kelas A, B, dan C. Tapi untuk selebihnya boleh sama. Tapi alangkah baiknya bisa kalian inovasikan, bisa kalian variasikan agar tidak seragam seperti itu untuk produknya ya. Nah, kemarin itu sudah tentukan produk, kemudian kalian juga sudah melampirkan atau menentukan satu judul artikel untuk satu produk seperti itu ya. Tetapi nanti tolong ditambahkan untuk satu produk itu minimal menggunakan 3 judul artikel ilmiah seperti itu. Jadi harapannya tulisan yang kalian buat itu bisa lebih informatif dan beragam, tidak hanya dari satu referensi seperti itu.
Nah, untuk minggu ini kalian silahkan melengkapi referensinya. Jadi kalau yang kemarin hanya menentukan satu referensi untuk satu produk, sekarang silahkan list yang kemarin itu yang ada di Sheet ya, Google Sheet, itu kalian tambahkan satu produk dengan 3 judul jurnal atau artikel ilmiah. Jadi jumlahnya ada 9 untuk masing-masing kelompok seperti itu. Tapi ketika nanti penulisannya kalian bisa menggunakan lebih dari 9 itu akan lebih baik. Tetapi untuk minggu ini saya ingin kalian melengkapi terlebih dahulu 9 minimal untuk 3 produk yang sudah kalian pilih yang akan kalian jadikan sebagai referensi untuk menulis book chapter uh, pada masing-masing kelompok seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ke bab 1 ya. Kenapa langsung bab 1? Karena untuk cover itu nanti akan didesain oleh satu kelas. Jadi antara kelompok 1 dan kelompok 5, 6, 7, 8, dan seterusnya pada kelas yang sama itu covernya sama. Jadi nanti yang dikumpulkan ke saya hanya ada satu buku atau satu file pada masing-masing kelas seperti itu. Nah, sekarang di pendahuluan di sini yang pasti kalian harus menuliskan latar belakang dan tujuan. Di bab 1 silahkan kalian jelaskan apa yang melatar belakangi kalian menulis book chapter ini dan mengapa perlu dilakukan suatu inovasi pangan lokal berbasis alas beneng khususnya. Nah, tujuannya di sini juga bisa kalian sebutkan. Tujuan dari inovasi pangan lokal berbasis alas beneng itu apa saja? Silahkan. Kemudian untuk bab yang kedua, di sini sudah mulai mengkerucut kepada masing-masing kelompok. Jadi kalau seandainya ada yang kebagian Pulau Jawa, berarti bab 2, pangan lokal khas Pulau Jawa. Seperti itu. Untuk subbab yang pertama yaitu silahkan kalian sampaikan terlebih dahulu, kalian sebutkan, kalian jelaskan pengertian dari pangan lokal. Nah, pada subbab tersebut, silahkan kalian jelaskan definisi pangan lokal, kemudian kalian juga bisa memberikan contoh gambaran umum terkait pangan lokal Nusantara dan boleh disertakan gambar. Jadi, definisinya apa, gambaran umum pangan lokal Nusantara seperti apa, dan silahkan kalian tambahkan gambarnya dengan catatan semua informasi, baik itu tulisan, gambar, grafik, ataupun yang lain, apabila itu diambil dari sumber lain, maka silahkan dituliskan inut atau referensinya. Kemudian untuk subbab yang kedua yaitu pangan lokal khas Pulau Jawa seandainya. Kalau memang kelompoknya kelompok Jawa. Pada subbab ini silahkan kalian berikan contoh pangan lokal khas Pulau Jawa. Gambaran umum terkait pangan lokal khas Pulau Jawa dan wajib disertakan gambar. Jadi pada subbab ini kalian bisa menceritakan gitu ya, menceritakan secara garis besar pangan lokal khas Pulau Jawa itu seperti apa sih? Apakah berbeda antara Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan sebagainya. Jadi bisa kalian informasikan pada masing-masing provinsi boleh, atau apa hal yang unik pada Pulau Jawa atau pangan lokal khas Jawa. Silahkan diangkat dan dikupas secara detail pada bab ini dan wajib disertakan gambar. Jangan lupa juga gambar untuk disertakan referensinya apabila menggunakan dari sumber lain. Nah, yang ketiga kita sudah masuk ke dalam inovasinya. Jadi untuk bab 3 yaitu inovasi pangan lokal khas Pulau Jawa. Nah, di sini subbabnya itu ada 3. Untuk 3.1 adalah produk pangan lokal 1. Contohnya mungkin getuk gitu ya. Terus untuk 3.2 contohnya gudeg seandainya gitu. Yang ketiga contohnya adalah
eh, rawon mungkin ya. Jadi yang sudah kalian pilih tadi, yang sudah kalian tentukan di minggu sebelumnya itu akan menjadi subbab pada bab 3. Nah, pada masing-masing subbab silahkan kalian jelaskan definisi, karakteristik, nilai budaya apabila ada, dan bentuk inovasi produk pangan lokal satu yang didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan wajib disertakan gambar. Contohnya, kalau seandainya di 3.1 ini adalah getuk gitu ya, berarti kalian jelaskan definisi getuk itu apa, berasal dari pulau mana, karakteristiknya bagaimana, proses pengolahannya bagaimana, bahan dasarnya apa. Nah, kemudian ada nggak nilai-nilai budaya? Mungkin getuk ini disajikan pada ritual-ritual tertentu atau mungkin hanya dibuat atau diproduksi pada event-event tertentu. Contohnya seperti itu. Jadi itu hanya contoh ya. Kalian bisa mencari informasi yang lebih dari beberapa sumber. Nah, kemudian bentuk inovasinya seperti apa? Apakah eh, talas benang yang akan kita angkat tadi itu tinggal diganti bahan bakunya dari singkong menjadi talas benang ataukah ada treatment-treatment terlebih dahulu seperti itu. Jadi kalian bisa menjelaskan inovasinya di mana? Di bahan bakunya kah, di pengolahannya kah, atau mungkin kombinasi di antara bahan baku, pengolahan, ataupun yang lain. Seperti itu. Dan di sini juga bisa kalian tambahkan informasi terkait hasil penelitian sebelumnya. Contoh, pada penelitian seseorang gitu ya, ilmuwan X itu telah melakukan penelitian dengan membuat getuk dari talas beneng. Dari situ diketahui bahwa proses pengolahannya seperti ini, ada tahapan A, B, dan C. Dari tahapan itu dihasilkan suatu produk getuk talas beneng dengan karakteristik yang bagaimana. Contohnya mungkin warnanya cenderung ke kuning atau malah gelap, atau mungkin untuk menyiasati itu bisa ditambahkan bahan pewarna agar terlihat cantik dan tidak terlihat berbeda dengan getuk yang terbuat dari singkong seandainya. Nah, seperti itu. Itu bisa kalian masukkan di masing-masing subbab sesuai dengan produk yang kalian pilih. Dari situ juga kalian bisa menunjukkan kelemahan dan kelebihan inovasi itu apa. Jadi kalau seandainya kelebihan, berarti kalian tunjukkan kelebihannya adalah seperti ini. Tetapi kalau seandainya kalian itu bisa menunjukkan kekurangannya, maka dari kekurangannya itu harusnya kalian bisa memberikan saran untuk bisa memberikan solusi dari kelemahan yang muncul tadi. Seperti itu. Itu kurang lebihnya untuk di bab 3. Ini untuk 3.2 dan 3.3 sama ya intinya ya. Nah, kemudian yang keempat adalah penutup. Di sini berisi kesimpulan dan saran. Pada subbab kesimpulan, silakan berikan kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dengan mengacu pada tujuan yang kalian tulis. Jadi, kesimpulan itu menjawab dari tujuan yang kalian susun di bab 1. Seperti itu. Kemudian yang kedua saran, yaitu berikan saran terhadap ide-ide inovasi produk pangan lokal khas pulau tertentu sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian di sini ada daftar pustaka. Catatannya adalah wajib. Untuk yang wajib itu minimal berisi 9 judul artikel ilmiah 10 tahun terakhir. Jadi 2012 sampai 2022. Di mana masing-masing produk pangan lokal yang digunakan menggunakan minimal 3 judul artikel. Jadi masing-masing produk itu 3, produk 1 3, produk 2 3, produk 3 3, jadi total ada 9 artikel itu minimal. Kemudian untuk referensi tambahan boleh menggunakan buku, e-book, book chapter, majalah, dan website resmi dari suatu lembaga seperti itu.
Jadi 9 tuh yang wajib, dan tambahannya silahkan kalian tambahkan mulai dari buku atau jurnal elektronik, majalah, website dari lembaga resmi, dan lain-lain silahkan. Dan contoh penulisannya di sini bisa kalian lihat. Untuk daftar pustaka dari artikel ilmiah, silahkan kalian tuliskan nama penulis, judul terbit, mohon maaf, tahun terbit, kemudian di sini adalah judulnya, kemudian setelah judul dilanjutkan dengan identitas jurnal. Ini nama jurnalnya, ini volumenya, dan ini adalah halamannya, dan ini adalah doi-nya. Seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir di sini silahkan kalian tuliskan biodata penulisnya. Kalau penulisnya ada 4, berarti ada 4 kolom, gitu ya. Seperti itu. Nanti silahkan minggu ini diselesaikan minimal sampai di bab 2, gitu ya. Dan nanti di awal bulan Desember semuanya dikumpulkan sudah dari kelompok masing-masing lengkap dari bab 1 sampai akhir, seperti itu. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang didiskusikan bisa disampaikan langsung menghubungi saya ya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.